Selamat datang kembali di channel kami. Oke, sahabat semuanya, pecinta mobil tua, mobil klasik, mobil tua ya, mobil kalau sudah digunakan dalam waktu beberapa tahun, puluhan tahun ya, bahkan kalau sudah sampai puluhan tahun itu pasti akan mengalami yang namanya korosi, baik korosi di bagian bodi maupun di mesinnya. Nah, kita akan bahas korosi di mesinnya. Nah, di sini adalah blok mesin ya, karena dia digunakan sudah sangat lama, dipakai untuk berputarnya mesin setiap saat ya, setiap digunakan, maka air yang mengalir lewat radiator dan lewat mantel-mantel lubang ini itu akan menyebabkan korosi atau pengkeroposan. Nah, pengkeroposannya seperti ini teman-teman, saya berhentikan ya. Ini adalah ruang bakar ya, di sini ruang bakar, ini silindernya, kemudian ini linernya. Nah, kemudian ini adalah air yang mengalir. Jadi di sini terjadi pembakaran, terjadi panas, maka panas yang dari ruang bakar ini harus dipindahkan, ya, diserap oleh air yang dialirkan lewat celah-celah ini ya. Jadi ini adalah air yang mengalir, yang diputar lewat radiator. Nah, di sini tampak mulai keropos ya teman-teman, ini lihat, ini keropos, ini sudah mulai keropos bahkan mendekati. Nah ini lihat, ini sudah hampir menyentuh ke dalam, bahkan ini kekuatannya hanya lewat perpak saja palingnya. Nah kalau seperti ini mungkin ini masih jauh, masih lumayan, nanti ketutup perpak masih aman ya ini, tapi ini harus segera diatasi. Nah seperti ini sudah mulai mendekat, ini sudah sangat dekat. Nah ini air yang mengalir lewat sini harusnya hanya berputar lewat mantel-mantel ini untuk menangkap panas dari dalam ini, sehingga ruangan ini suhunya terkontrol ya, tidak terlalu tinggi atau overheat. Tapi kalau sudah cowak cuil seperti ini korosi, maka di sini bisa rembes, air ini akan merembes ke sini sehingga masuk ke ruang bakar. Nah, di sini jadi masalah. Maka di sini akan bercampur, di sini ada oli teman-teman ya, di sini ada oli, maka akan bercampur dengan oli. Sehingga oli pun akan ada air, ada yang masuk ke ruang bakar, atau oli pun ada yang bercampur masuk ke sirkulasi air, maka bisa dilihat ditutup radiator itu akan terjadi penumpukan minyak oli. Nah, kalau sudah seperti itu berarti ada kasus-kasus seperti ini ya. Untuk mengatasi kasus-kasus ini saya akan tawarkan ada beberapa opsi. Opsi satu ya, bisa dilas, ini cara yang paling proper. Opsi yang kedua bisa ditempel pakai lem dengan beberapa jenis lem. Tentunya nanti akan saya sampaikan jenis-jenis lem yang paling proper juga ya. Oke, ini nanti akan diatasi dengan dua cara ya. Kemudian untuk lemnya bisa berbagai pilihan. Cara yang pertama dilas teman-teman. Teman-teman bisa bawa ke tukang las seperti ini ya. Kalau mungkin punya las sendiri ya bisa ngelas sendiri ya. Tapi ini butuh kompetensi, kemampuan las yang cukup mumpuni ya. Atau dibawa ke bengkel tukang las seperti ini. Nanti kalau sudah dilas, nanti baru dia harus diratakan, disesuaikan ke tukang bubut ya. Jadi biasanya tukang las seperti ini dia nggak bisa untuk bubut sendiri, dia akan dibawa pergi ke tukang bubut. Ini tentunya biayanya yang paling tinggi ya, cara-cara ini cara yang biaya paling tinggi, dan hasilnya seperti ini ya. Ini sudah kelihatan rapi ya. Ini bagian yang kropos-kropos sudah dirapikan. Nah nanti ini akan di bubut permukaannya ini diratakan. Ini ada kelemahannya, nanti ini juga akan semakin tipis permukaan ini ya. Ini juga bermasalah kalau kebanyakan, nanti di bubutnya bisa semakin tipis juga. Cara yang kedua di lem ya teman-teman, tentunya dibersihkan dulu dengan sikat kawat seperti ini permukaannya agar dia memudahkan untuk menempelkannya. Nah, lem yang digunakan, lem yang pertama ini jenisnya, nih lem epoksi ya. Nanti saya tunjukkan di harganya di online. Nah ini ada lapisan coklat dan putihnya, nanti dipotong seperti ini ya, dipotong, kemudian
diremas-remas ya, dicampurkan antara yang coklat dengan yang putih tadi. Ini sama dengan lem Dextone yang hitam sama putih itu ya, dicampurkan hitam dan putih, diaduk-aduk lalu dioleskan. Nah, kalau sudah rata ya, mencampurkannya seperti ini lalu ditempelkan di bagian yang keropos ya. Nah, ditempel seperti ini, pastikan sampai menempel. Ini kalau sebelum menempel masih kayak jenang seperti ini ya, nanti kalau sudah nempel dia akan sangat keras ya teman-teman. Nah, tempelkan lalu diratakan. Kalau sudah dirasa cukup lengket ya, sudah menempel lalu diratakan, bisa dengan plat besi seperti ini ya, dengan gergaji besi dipotong. Nah, ini akan memudahkan nanti dalam meratakan permukaannya. Nah, ini tunggu sampai kering, nanti dia akan keras. Oke, lakukan ini di bagian-bagian yang diperlukan. Ini cara ini cukup proper ya teman-teman, karena kalian bisa lihat lem ini harganya mahal ya teman-teman. Lihat, ini harganya 200.000. Ini ya di Tokopedia 200.000. Jadi harganya mahal, tapi ini bisa dipakai untuk berkali-kali ya. Ini tadi dipotong sedikit aja udah bisa untuk menempel. Nah, atau pilih lem-lem yang lain nggak apa-apa ya, harganya yang di bawahnya, tapi tentunya kualitas akan berbicara tentunya ya. Cara berikutnya masih pakai lem juga, tapi ini pakai lem G ya, atau lem Korea atau lem apa ya, lem G ya, lem cair itu. Nah, tapi kalian bisa lihat di sini dikasih pelapis ya, bagian supaya lemnya tidak kemana-mana. Lalu lem setelah ini dibersihkan dulu tentunya. Pertama dibersihkan, kemudian dibuat penahan seperti ini supaya nanti tidak kemana-mana. Lalu ini tuangkan serbuk besi ya, serbuk besi bisa minta ke tukang bubut ya, serbuk besi yang halus seperti ini. Nah, dimasukkan seperti ini. Lalu kalau sudah dimasukkan, susuli lagi dengan lem lagi. Jadi dituangkan, tetesi lagi dengan lem, nanti masih kurang ditambahkan lagi ya. Masih kurang ditambahkan lagi sampai penuh dan permukaannya rata. Oke, seperti ini masih kurang ya. Jadi ditetesi bagian permukaan yang mau diratakan, kemudian taburi. Setelah taburi, tetesi lagi, masih kurang, taburi lagi ya, seperti ini. Kemudian masih kurang, tetesi lagi, dan seterusnya sampai didapatkan permukaan yang sudah penuh ya, sudah rapi ya, seperti ini ya. Sampai rata seperti ini, yang tadinya cuil seperti ini ya, ini sudah rata. Nah, ini sangat kuat teman-teman. Kalau ini murah sekali ya, lem ini hanya sekitar 7.000-an, mungkin sekarang udah 10 atau 12 ya karena harga-harga naik. Tapi ini lem yang sangat murah tapi sangat kuat. Karena ini hanya untuk menahan laju air saja. Jadi ini cukup untuk menahan debit air yang berputar lewat mantel-mantel ini. Lakukan terus pada bagian-bagian yang diperlukan ya, pada lubang-lubang yang keropos sampai semua pulih seperti kondisi semula. Nah, cara ini sangat ampuh teman-teman. Nah, kalau udah pastikan diratakan kembali pada permukaan ini agar dia tidak mengganggu perpak yang dipasang. Oke teman-teman, semoga menginspirasi. Tentunya ini cara yang sangat murah ya. Yang paling mahal tadi di las, tapi itu paling proper. Berikutnya bisa ditambal pakai lem yang tadi ya, lem kapal ya, atau lem seperti ini yang paling murah tapi ini sangat kuat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa bahagia, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.